Salam damai sejahtera, saudaraku terkasih dalam Kristus. Terkadang dalam hidup, kita tiba di satu titik di mana segala sesuatu terasa tak lagi seperti biasanya. Hidup seolah berbalik arah, dan kita terjebak dalam pusaran pertanyaan yang mengguncang jiwa. Mengapa ini terjadi padaku? Mungkin itu kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Mungkin diagnosa penyakit yang mengejutkan. Mungkin retaknya hubungan yang tak kunjung pulih, atau kegagalan dalam meraih impian yang selama ini kita kejar dengan sepenuh hati. Dalam saat-saat seperti itu, kebingungan, kekecewaan, bahkan kemarahan bisa bercampur aduk. Kita merasa sendiri, seakan Tuhan jauh dan tak peduli. Kita merasa hidup ini menjadi misteri yang tak bisa dimengerti. Untuk membantu kita semua memahami misteri Tuhan, mari kita dengar kisah nyata dan pengalaman hidup seorang Kristen bernama Corrie ten Boom. Corrie adalah wanita Belanda yang hidup di masa Perang Dunia II. Ia dan keluarganya menyelamatkan banyak orang Yahudi dari kejaran Nazi, namun akhirnya mereka tertangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Di tempat yang penuh penderitaan itu, Corrie kehilangan ayah dan kakaknya. Ia mengalami kelaparan, kekejaman, dan kesepian yang luar biasa. Namun, di tengah kegelapan itu, ia tetap berpegang pada janji Tuhan dan berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam hingga kasih Tuhan tidak dapat menjangkaunya." Setelah perang berakhir, Corrie bukan hanya bertahan hidup, tapi juga menjadi saksi kasih dan pengampunan Tuhan di seluruh dunia. Ia bahkan mengampuni seorang penjaga kamp Nazi yang pernah menyiksa keluarganya. Corrie adalah bukti bahwa penderitaan bukan akhir dari cerita, tetapi awal dari karya Tuhan yang lebih besar. Kalau kita dalam posisi Corrie, tentu kita sudah bertanya-tanya, dan mungkin juga pada masa itu Corrie juga sempat bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku Tuhan? Aku menyelamatkan nyawa, mengasihi sesama seperti perintah-Mu Tuhan. Tapi mengapa hal ini yang kuterima?" Pertanyaan mengapa adalah respons alami dari hati yang terluka dan bingung. Itu adalah jeritan batin manusia yang haus akan makna, yang ingin memahami rencana Tuhan di balik setiap penderitaan. Seorang psikolog terkenal dari Amerika mengatakan, pertanyaan, "Mengapa ini terjadi padaku?" biasanya muncul karena 3 hal utama. Yang pertama, kehilangan kendali dan harapan. Ketika rencana hidup kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita merasa dunia runtuh. Kita mencari penjelasan agar bisa memegang kendali kembali. Namun, seringkali, jawaban tidak kunjung datang. Yang kedua, rasa ketidakadilan. Ada kalanya kita bertanya, "Tuhan, aku sudah hidup benar. Mengapa aku yang harus menderita?" Saat kita melihat orang lain yang hidup sembrono, justru tampak bahagia, perasaan tidak adil itu bisa melahirkan kepahitan. Yang ketiga, keraguan akan kebaikan Tuhan adalah pergumulan terdalam. Jika Tuhan itu baik dan maha kuasa, mengapa Dia tidak mencegah ini semua? Pertanyaan ini bisa meruntuhkan iman, namun ketahuilah, meragukan bukan berarti tidak beriman. Justru di tengah pergumulan itu, iman bisa tumbuh. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jujur di hadapan Tuhan. Bawa semua luka hati, kekecewaan, dan pertanyaanmu kepada Tuhan. Mazmur penuh dengan curahan hati yang jujur. Tuhan tidak menolakmu karena pertanyaanmu. Ia justru mengundangmu datang dalam segala keadaanmu. Yang kedua, mengakui keterbatasan kita. Ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Firman Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Yesaya 55 ayat 8. Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan, bahkan ketika kita tidak mengerti. Yang ketiga, mencari kehadiran Tuhan bukan sekadar jawaban. Damai sejati tidak selalu datang dari penjelasan, tetapi dari kehadiran Tuhan di tengah badai. Seperti Ayub yang tidak mendapat jawaban logis atas penderitaannya, tetapi akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Dan itu cukup. Mari kita merangkul misteri dengan iman. Hari ini, luangkan waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Renungkan,
Padi, apakah pergumulan terbesar dalam hidup Anda saat ini? Sudahkah Anda membawanya dengan jujur kepada Tuhan? Kebenaran apa dari firman Tuhan yang bisa Anda pegang hari ini? Bisakah Anda mulai fokus bukan pada jawaban, tetapi pada kehadiran Tuhan?